Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara pelarian terbaik. Ini saya ngejawab pertanyaan yang masuk via email ya waktu itu, tapi namanya nggak mau disebut. Gimana cara melakukan pelarian terbaik? Dan ketika mendapatkan email ini, yang ada di pikiran saya adalah kenapa harus melarikan diri gitu ya? Emang salah apa gitu? Dan menurut saya melarikan diri ketika menghadapi masalah atau tantangan itu nggak gentle, itu pengecut ya. Ada masalah apa? Yaudah diem aja, melarikan diri aja, menghilang aja. Itu salah satu ciri pengecut menurut saya ya. Karena yang saya temui orang-orang berhasil, orang-orang sukses, ketika dia mendapatkan tantangan ataupun masalah, yang dia lakukan adalah dia menghadapinya gitu. Dia nggak melarikan diri, dia temuin masalahnya, dia selesaiin, meskipun berat, meskipun sulit, tapi dia selesaiin. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang sukses gitu. Karena ketika kita mendapatkan masalah, terus kita misalnya melarikan diri gitu ya, itu akan menjadi habit yang gak baik juga buat kita. Kita akan cenderung ketika dapat masalah, kabur. Akhirnya kita gak bisa survive, kita gak bisa jadi pribadi yang kuat kalau kita terbiasa untuk melarikan diri. Lama-lama itu akan jadi pola kita. Sulit dikit kabur. Come on man, itu ciri-ciri pengecut man. Ya. Karena juga kalau kita dapat masalah, kita melarikan diri, biasanya masalah itu juga akan muncul kembali ke depan kalau kita gak selesaiin. Jadi memang harus diselesaikan gitu. Kita misalnya ada problem, kita belum capai target. Ya solusinya kita harus cari cara untuk bisa mencapai target. Kita evaluasi, bukan kita kabur dan tidak peduli. Ya. Ada masalah sama pacar atau pasangan. Apakah kita juga harus melarikan diri gitu? Ya gak bisa gitu. Hubungannya jadi gak sehat gitu. Kalau ada masalah diem-dieman atau kabur gitu, jadi gak sehat. Tapi pasangan yang dewasa, dia kalau ada masalah ya dia akan ngobrol, dia akan diskusi, apa sih masalahnya, apa sih problemnya, sehingga kedepannya tidak terulang lagi. Karena kalau ada masalah sama pasangan, terus kabur, melarikan diri gitu ya misalnya ya, terus lupa baik-baik aja, pasti berwaktu kemudian akan muncul lagi tuh masalah. Pasti itu ya. Jadi emang harus diselesaikan. Apa sih masalahnya? Misalnya ternyata pasangannya, oh ternyata aku itu merasa dicintai kalau misalnya kamu memberikan waktu bersama misalnya. Dan pasangannya merasa dia sudah menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan hadiah. Nah itu kan salah satu yang jadi nggak nyambung gitu, nggak match gitu ya. Yang satu merasa dicintai kalau dia diberikan waktu, yang satu merasa udah mencintai karena udah memberikan hadiah. Jadi nggak match. Nah ketika ngobrol, ketika diskusi, akhirnya ketemu jalan tengahnya gimana. Akhirnya ngerti, paham satu sama lain seperti apa, dan akhirnya masalahnya selesai. Ya. Itu yang harus dilakukan, bukan dengan melarikan diri. Ya. Jadi saya sangat-sangat tidak menganjurkan untuk melarikan diri ketika kamu ada masalah. Oke, mungkin kamu perlu jeda. Ya, misalnya ada masalah, oke tidak langsung dihadapi, tapi kamu perlu jeda dulu sebentar buat mikir secara jernih, buat menenangkan diri, menenangkan emosi. Oke, it's okay. Tapi setelah itu harus dihadapi, harus diselesaikan agar kamu jadi jauh lebih baik dalam hidup. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.